Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini, saya akan memberikan kunci jawaban tema 7, kelas 5, subtema 2, pembelajaran 4, halaman 112, 115, 117, 121, dan 124. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 112. Ayo berlatih. Cari tahu kepanjangan PPKI dan BPUPKI, lalu tuliskan pada kotak berikut. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sedangkan BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita berada di halaman 115. Ayo berlatih. Cari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah tugas PPKI? Jawabannya, melakukan upaya-upaya persiapan kemerdekaan dan pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan kedua. Apa hasil sidang PPKI pertama? Penetapan dan pengesahan konstitusi sebagai hasil kerja BPUPKI yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Insinyur Soekarno dipilih sebagai Presiden RI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan tugas Presiden RI untuk sementara waktu oleh sebuah komite nasional. Soal nomor 3. Apa tujuan pembentukan pembentukan KNI? Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Pertanyaan keempat. Kapan BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk? Pada tanggal 22 Agustus 1945. Tuliskan 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil sidang PPKI pertama. Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Sekarang kita jawab di Ayo Berdiskusi, halaman 117. Diskusikan dengan teman sebangkumu teks di atas, kemudian buatlah ulasan mengenai bacaan tersebut pada bagian di bawah ini. Ulasan teks, judul teks, Ahmad Subarjo. Bagian yang paling menarik, peran Ahmad Subarjo ikut merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Informasi penting, Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897. Beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Pendapat saya tentang teks ini, saya sangat setuju bahwa Ahmad Subarjo sangat besar jasanya bagi bangsa dan negara. Selain sebagai anggota Panitia 9, beliau juga merupakan perumus teks proklamasi. Saya menyarankan atau tidak menyarankan teks ini karena jawabannya adalah saya menyarankan teks ini karena berisi informasi yang sangat penting tentang peran Ahmad Subarjo terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Pertanyaan berikutnya di bawahnya adalah pertanyaan nomor 1. Jelaskan peran dan perjuangan penting yang dilakukan oleh Ahmad Subarjo. Beliau berperan, di sini berperannya, besar dalam Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta
yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada peristiwa Rengas Dengklok, beliau menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Kedua, kemukakan hal yang dapat kamu pelajari dari kisah peran dan perjuangan Ahmad Suparjo. Ahmad Suparjo adalah tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, diplomat dan pahlawan nasional Indonesia. Sekarang, kita akan menjawab di halaman 121. Ayo mengamati. Cari tahu dengan mengamati unsur-unsur budaya yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Jika kamu mengalami kesulitan, baca kembali uraian tentang unsur-unsur budaya di atas. Kemudian tuliskan nama-nama bagian dari kebudayaan pada suku yang kamu kenal. Baik, di sini saya sudah siapkan jawaban untuk kunci jawaban di halaman 121 ini. Oke, ada 7 unsur budaya. Pertama, kesenian, religi, bahasa, teknologi angkut atau transportasi, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, dan mata pencaharian. Baik, di sini untuk mengisinya kalian tulis unsur budaya yang ada di tempat kalian atau di daerah yang kalian tahu ya. Silahkan ditulis dulu dari kesenian. Misalkan di sini ketoprak, seni pertunjukan suku Jawa berupa drama tradisional. Kemudian ada religi, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Protestan, dan Konghucu. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yakni agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahasa daerah. Setiap bahasa daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah masing-masing. Berikutnya, teknologi angkut atau transportasi. Ada dokar, andong, mobil, kereta, kapal, pesawat. Perubahan alat transportasi yang makin modern didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika pada zaman dahulu masyarakat mengenal dokar dan delman sebagai alat angkutan dan transportasi, sekarang masyarakat mengenal mobil, kereta, pesawat, dan kapal sebagai alat angkut dan transportasi. Yang kelima, pengetahuan. Pengetahuan akan tanaman. Pengetahuan masyarakat akan tanaman dapat dimanfaatkan untuk membuat obat dan jamu tradisional di beberapa suku, misalnya suku Dayak dan di Kalimantan. Sistem kemasyarakatan. Ada sistem masyarakat gotong royong. Suku-suku di Indonesia mengenal gotong royong dengan istilah masing-masing seperti gugur gunung di Jawa Tengah, sambatan di Yogyakarta, Jawa Timur osong lombung di Madura, Nagayah di Bali, Bari di Papua, Mapulus di NTT, dan lain-lain. Kemudian unsur yang terakhir yaitu yang ketujuh, mata pencaharian, misalkan bertani. Petani adalah seorang yang bergerak di bidang pertanian. Bentuk-bentuk pertanian diusahakan penduduk Indonesia meliputi kegiatan berikut: berladang, kemudian sawah, kemudian juga ada perkebunannya. Baik, itu untuk kunci jawaban di halaman 121. Sekarang kita akan jawab di Ayo Merenungkan di halaman 124. Langsung saja kita jawab. 1. Menghargai pendapat antar warga masyarakat. 2. Tidak melakukan diskriminasi terhadap tetangga yang berbeda agama, ras, suku, dan budaya. 3. Tidak mementingkan kepentingan pribadi, utamakan kepentingan bersama, tumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama, hidup saling menghargai, berdampingan, dan tolong-menolong tanpa membeda-bedakan status perbedaan, tidak memaksakan kehendak seseorang atas sesuatu. Baik, itu saja untuk kunci jawaban di pembelajaran 4 kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.